Hai guys, saat ini gue lagi ada di kota Pekalongan. Nah, gue lagi mau keliling-keliling ke Museum Batik nih guys. Tapi gue coba nyebrang ke sini nih sebentar nih. Ini alun-alun yang ada di depan Museum Batik. Nah, ini tulisan batiknya guys. Nah, museumnya di belakang ini nih guys, tulisan batik ini. Ini penampakan alun-alun yang ada di depan Museum Batik. Guys, di samping sini nih, sebelah kiri ini, nih gue akan tunjukin ya. Ini ada gereja, tadi kebetulan gue sempat ngelewatin. Dan yang unik ini sepertinya kelihatan kayak dua bangunan gereja, padahal satu nih guys. Karena bangunan yang di sebelah kiri ada tulisan gereja, dan tulisannya bukan gereja guys, tapi gereja. Nah ini nama gerejanya GKI Pekalongan. Unik juga ya guys gerejanya, apalagi tulisannya tuh gereja. Jadi di sekitar alun-alun ini ada gerejanya namanya GKI Pekalongan. Lalu gak jauh dari gereja ini juga ada Museum Batik. Lalu di samping Museum Batik juga ada masjid guys. Oke, kita nyebrang yuk guys, kita siap-siap mau ke dalam untuk explore Museum Batik yang ada di Pekalongan. Kebetulan gue kesini bareng teman-teman komunitas dan kayaknya belum ada pengunjung lain guys. Jadi baru kita aja nih. Jadi serasa private. Oke, ikutin perjalanan gue untuk keliling-keliling ke Museum Batik Pekalongan. Oke guys, yuk cus kita masuk ke dalam. Oh itu, iya, itu tiga. Iya, ini sama ya. Iya. Iya. Sebenarnya kita dari kelasnya kan secara ini yang kalau pasti kan ini tentang posisi kelasnya ya. Jadi kalau ini kita museum batik itu kan berbeda secara umum. Jadi diambil di sebagian daerah yang ada di Indonesia. Cuma untuk kebetulan untuk pameran kali ini kan kita mengangkat dari batik Cirebon, nah, kemudian kita beralih ke batik Pekalongan Bapak Ibu ya. Jadi batik Pekalongan ini lebih dominan dengan warna-warna yang warna-warna yang terang seperti ini Pak. Jadi memang batik Pekalongan itu kan sifatnya lebih dinamis, artinya tidak ada aturan. Iya, terangnya lebih terang. Ini Pekalongan ya. Jadi menyesuaikan dengan selera pasar ya, permintaan konsumen seperti itu. Jadi Bapak Ibunya perlu kita ketahui bersama bahwa awalnya tadi yang hanya berupa kain panjang atau jarit seperti itu. Kemudian ada juga yang berbentuk sarung. Nah, kalau sarung itu biasanya ada satu bagian berbeda. Ini yang disebut dengan palu. Nah, biasanya untuk bagian kepala atau kepala ini, kalau untuk perempuan biasanya dipakai untuk bagian depan, betul. Seperti itu. Kalau untuk yang pria biasanya dipakai untuk bagian belakang. Jadi sarung itu pasti ada satu bagian pembeda. Iya, itu dipakai untuk bagian depan untuk perempuan, belakang untuk laki-laki, betul. Kemudian nanti ada juga yang berbentuk selendang. Karena batik ini juga sebagai pelengkap busana juga ini seperti ini. Bahkan kemudian sekarang batik juga bergeser orientasinya yang awalnya untuk ritual sandang seperti ini atau pakaian ya bergeser sekarang dinaikkan artinya perhiasan begini. Nanti beberapa karya juga menarik, jadi memang batik ini disetarakan juga dengan karya seni yang lain, itu menarik. Awalnya dari yang hanya berupa kebutuhan sandang ya, yang untuk bawahan sekarang banyak iya betul multi fungsi dan sebagainya. Kalau batik yang itu disebutnya apa? Ini namanya pagi sore Bapak. Iya betul. Jadi batik ini ya itu dulunya awalnya terinspirasi dari masa pendudukan Jepang. Jadi di sekitar tahun kurang lebihnya sekitar 19.
Sebagai tempat edukasi ini juga kita perkenalkan Mas beberapa jenis-jenis batik ini Bu pada masyarakat juga Bu. Karena mohon maaf juga artinya mungkin masyarakat juga belum banyak yang tahu apa itu batik Pak itu ya. Jadi ini ada batik tulis yang cara pengerjaannya dengan menggunakan warna tulis seperti kita menggunakan pena. Jadi seperti menulis ataupun menggambar. Yang biasanya antara satu motif dengan motif lainnya ini berbeda Pak. Jadi tidak sama persis untuk batik cat. Kemudian nanti ada juga yang namanya batik tulis. Kalau yang batik cat, karena kita menggunakan alat yang namanya kabisa. Yang cara kerjanya seperti kita menggunakan spidol. Jadi itu mudah tinggal dicat. Ini secara posisi motif itu biasanya sama seperti itu. Ya. Kemudian nanti ada juga yang namanya sablon malam. Karena memang teknologi batik itu sekarang sangat berkembang. Jadi bukan hanya sebatas dengan batik tulis atau batik cat. Lalu juga dikembangkan sablon malam. Ini karena apa? Iya betul. Karena untuk mempercepat produksi dan sebagainya itu juga dengan malam ini. Tapi sampai saat ini pun sablon malam ini belum disepakati ini yang disebut dengan batik. Seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada alatnya, ada canting tulis ya, yang cara kerjanya tadi seperti kita menggunakan pena, jadi seperti menulis ataupun menggambar. Dan berikutnya ada canting cap yang seperti kita menggunakan stempel, itu cukup mudah dijalankan. Yang menariknya juga canting tulis ini terdiri dari beberapa gambar menggunakan masing-masing disesuaikan dengan syarat dunia. Waktu lama tergantung dari motifnya. Kalau semakin ya bisa sampai 2 bulan. Iya, juga 3 bulan pun bisa dalam satu kali ya. Iya. Dan dari harga itu yang sudah mahal. Kemudian kita lihat juga itu beberapa karya dari seorang maestro dari Indonesia. Memang karyanya sangat terkenal. Spektakuler ya. Iya. Ya, warnanya bagus. Betul Bu, perpaduan antara warna motif ya, jadi warna-warna kemasan dan sebagainya. Jadi kan awalnya berarti yang berupa kain panjang atau jari, ya kemudian ada juga yang berbentuk saus. Kemudian sekarang dijadikan rumah material Pak. Biasanya seperti itu. Iya, kita menarik. Memang setara dengan karya seni yang lain Pak. Taruh di dinding. Iya. Ruang pamer terakhir. Jadi memang awalnya banyak kesempatan di Jawa. Awalnya dari Jawa, dari masa Majapahit dan mana Islam, kemudian berkembang ke beberapa daerah pesisir. Nah, jadi ini awal dari berkembangnya batik yang disebut dengan batik pedalaman. Orang sering menyebutnya dengan batik keraton. Pada masa kolonial Belanda sering disebut dengan Forsterlander ya, karena batik-batik yang ada di bagian tengah maupun dalam. Jadi merujuk pada daerah Surakarta dan Yogyakarta, Solo dan Jogja. Iya. Dulu kita kenalnya batik lereng. Iya. Nah, ini ada salah satu motif yang termasuk motif larangan pakaian yang dulunya hanya boleh dipakai oleh raja dan keluarga. Namanya motif larang. Iya, kalau mungkin di Jawa Barat namanya motif lereng. Iya, lereng. Kalau di Pekalongan namanya seno. Jadi sido kalau dalam bahasa Jawa itu kan artinya bisa. Iya. Mungkin itu banyak lebih baik Pak. Jadi nanti diharapkan selama kita akan bacakan ya situasi atau yang artinya saling mengasihi, menyayangi. Sido mulia harapan hidup mulia. Jadi memang untuk harapan baik dari berarti ya keraton ini. Itu seperti itu ya. Jadi nilai positifnya kita ambilkan seperti itu. Jadi ada pemaknaan, doa, harapan yang baik. Iya. Jadi bernostalgia. Betul Bu. Ini Bu. Jadi memang berbeda ya. Betul. Jadi batik pesisir ini warnanya lebih dominan dengan warna-warna yang terang, warna-warna yang terang, motifnya yang lebih bebas. Dan bisa sampaikan di awal bahwa batik pesisir ini kan banyak pengaruh budaya Asia, pengaruh Eropa, Cina, India, bahkan ada juga pengaruh Jepang.
Ini beberapa batik Pekalongan yang mendapatkan pengaruh Eropa, yang motifnya banyak diambil dari dongeng-dongeng Eropa, Pak. Nanti ada motif Cinderella, ya, Putri Tidur, ya, dan sebagainya. Bahkan nanti ada juga beberapa motif ataupun gambar teknologi pada masa itu, Pak, yang termasuk menjadi teknologi yang modern, seperti motif kapal api, nanti ada pesawat terbang, ya, kemudian mobil, sepeda motor, dan sebagainya. Ini digambarkan dalam satu kain sarung. Ini kayak saya lagi ngangkut di Iya, depan. mungkin bagus kemarin Sejarah banget ya. ini ada motif perang company ibu, ya, seperti itu. Ini perang Iya, company ini motif Perang perang company. Nah, ini yang menarik ada motif Cinderella. Iya, tuh. Ini termasuk salah satu motif Ini motif tertua yang Cinderella. di Museum Batik, Bu. Ini Saya juga baru sekitar lihat ini, tahun Mas. 1900. Pak. Lucu loh. Aduh, Iya, motif baru Cinderella. lihat saya ini. Iya, ini motif dongeng, ya. Ini pengaruh Eropa. Nah, ada juga motif Cinderella. susah ya. Betul, Bang. Karena kita diskusi itu seperti itu, Pak. Iya. Ini yang pengaruh Eropa. Kemudian ada juga yang pengaruh India, Ibu. Iya, yang kalau disebut dengan motif jelantang. Ya, awalnya mereka menarik dari kain makroba India yang dikalami banyak dibuat oleh masyarakat Muslim ataupun Arab. Karena sifat motifnya yang biasanya tidak menampilkan gambar motif itu, hanya motif yang simetri atau biru. Ya, masyarakat Muslim ataupun Arab merasakan dengan motif yang seperti ini. Seperti itu. Ini namanya motif jelantang. Nanti varian dari motif jelantang itu banyak. Ada jelantang hijau, jelantang cakar, dan sebagainya. Kalau di luar Jawa, ini diadopsi menjadi motif-motif tenun biasanya. Iya. Ya, saya punya Betul. teman apa. Iya, kalau di Pekalongan sendiri ini diadopsi dengan motif batik. Seperti itu. Jadi memang mungkin dulunya kita dari India ya menyusuri ke pantai Sumatera, kemudian ke Jawa ini sampai di Pekalongan, sampai ke Nusa Tenggara dan beberapa daerah di timur. Seperti itu. Ini kayaknya pulang ke Jakarta bongkar semua batik. Soalnya biasa beli-beli doang ya. Dan biasanya yang mengalami ya ini motif kali yang sering kita dinamakan dengan dari fisik jadi ini betawi ke sana yang namanya dengan fisik jika benda yang sebelum menunjukkan hubungan itu namanya adalah yang di antara hubungan ini adalah Ini yang batik pengaruh Jepang. namanya mau sejarah tulengan. Walaupun kalau tulengan apa yang berarti hanya dua warna. Tapi biasanya warna selatan sama-sama ya. Ruang workshop. Mau batik yang buat dia polos, katanya mau batik semua. Saya cetak aja lah, cetak. Ini ruangan apa? Ini perpustakaan, guys. Ini perpustakaan. Ruang workshop. Kita masuk ruang workshop. Sampingnya duduk gitu kan kayaknya. Iya. Zaman kecilnya Ya. Aku kayak nggak tahu, aku tanya Melina ya. Ya, udah kita Kalau misalnya belum, nanti kumpulin aja kali 5.000 lumayan lah. Aku juga nggak tahu. Berjual, masih bingung aja mau kopi. ya.
Oh, yang buat cetak tuh. Buat cap. Cap cetak kan. Capnya bisa udah dibikin, tinggal milih. Jadi nanti depannya ke sini, Mbak. Ini yang depan, Kak. Ini yang belakang. Ini saya udah bener atau belum ini? Kalau kainnya sama, kalau untuk motifnya kan bisa dilihat. Ini maksudnya di yang depan yang belakang sama aja? Ini berapa menit, Mbak? Soalnya kalau sudah ditanggal 20 itu berhasil, Kak. Di sebelah sini kayak ada. Ditulis dulu, motif dulu. Nah, kalau ini kayaknya ya untuk tempat duduk santai ya guys. Kayaknya ini tempat jualan souvenir juga nih di sini. Beli apaan? Souvenir? Kalung ya? Oke guys, sekian keliling-keliling gue di Museum Batik Pekalongan. Thank you for watching. See you.